Pangkalan militer utama TNI Angkatan Laut terbesar di Indonesia. Halo sahabat, kita bertemu lagi dengan channel Mandala Army. Pangkalan utama Angkatan Laut atau bisa disebut Lantamal merupakan pangkalan militer TNI Angkatan Laut yang berada di bawah Komando Armada Republik Indonesia. Lantamal secara struktur dipimpin oleh seorang komandan pangkalan utama yang biasa disebut Dan Lantamal dengan pangkat Laksamana TNI atau Brigjen TNI Marinir. TNI Angkatan Laut total kini memiliki 3 armada, yaitu Armada 1, 2, dan 3, dengan total keseluruhan 14 Lantamal yang ada di penjuru tanah air. Di antara Lantamal tersebut, sebagian merupakan terbesar di Indonesia. Nah, seperti apakah Lantamal tersebut? Sebelum kita lanjut membahasnya, ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berikut beberapa pangkalan militer Angkatan Laut yang terbesar yang ada di Indonesia. Saya banggakan. Saya perintahkan daratkan pasukan mendarat. Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Yang pertama, Lantamal 5 Surabaya. Lantamal 5 adalah salah satu yang merupakan pangkalan militer Angkatan Laut yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur. Dari 14 pangkalan TNI Angkatan Laut, pangkalan 5 Surabaya yang paling besar dan mempunyai fasilitas lengkap. Diinformasikan hampir separuh kekuatan TNI Angkatan Laut di Indonesia berada di pangkalan ini. Melihat sejarahnya sendiri, Lantamal 5 telah dibangun pada tahun 1878. Sementara wilayah yang dikaper Lantamal 5 ini meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Saat ini Lantamal 5 membawahi 8 lanal, meliputi Lanal Cilacap, Lanal Tegal, Lanal Semarang, Lanal Yogyakarta, Lanal Malang, Lanal Batukoron, Lanal Banyuwangi, dan Lanal Bali. Yang kedua, Lantamal 1 Balawan. Lantamal ini didirikan bersama dengan Lantamal 5 Surabaya sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1878. Hal ini sesuai dengan yang tertulis pada Gedung Gajah Mada. Sesuai dengan hasil persetujuan, maka pada tanggal 28 Desember 1949, pangkalan Angkatan Laut tersebut diserahkan oleh TNI Angkatan Laut. Peristiwa tersebut merupakan awal dari pembentukan pangkalan TNI Angkatan Laut di Surabaya. Lantamal 1 mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan pasukan guna menyelenggarakan dukungan logistik atau administrasi, sementara satuan kapal patroli yang biasa berpangkalan di Lantamal 1 antara lain KRI Sigalu, KRI Siaga, KRI Karota, KAL Goa, KAL Fiber, KAL Tarigu 2, KAL Biren, dan KAL Pulau Siban 1. Yang ketiga, Lantamal 3 Jakarta. Lantamal 3 ini bermarkas di Jakarta Utara dengan markas komando di Jalan Gunung Sari nomor 2 Ancol. Sejarah berdirinya Lantamal 3 Jakarta ini berawal pada tahun 1950 dan pada tahun 2006 berubah menjadi Lantamal 3 Jakarta. Pangkalan ini merupakan sistem senjata armada terpadu atau saat yang terdiri dari pangkalan kapal marinir dan pesawat udara. Sedangkan tugas pokok pangkalan ini adalah menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi unsur-unsur TNI Angkatan Laut, serta pembinaan potensi nasional. Lantamal 3 Jakarta membawahi 6 pangkalan laut. Yang keempat, Lantamal 4 Tanjung Pinang. Lantamal 4 bermarkas di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Lantamal 4 membawahi 6 pangkalan Angkatan Laut, yaitu Tanjung Pinang, Batam, Karemba, Rinai, Tanjung Balai, Karimun. Pangkalan ini juga memiliki satu fasilitas pemeliharaan yang memiliki kemampuan untuk membuat kapal patroli KAL 12, 28, dan 35 meter. Ditambah 2 angkatan udara yang berada di Matan, Kabupaten Anambas. Dan di Tanjung Pinang beberapa kali patroli dioperasikan, yaitu KRI Girai, KRI Silea, KRI Lepu, KRI Siboron, KRI Mubarak, KAL Anaconda 2, KAL Welang, KAL Mapur, dan KAL Marapas. Kelima, Lantamal 6 Makassar.
Lantamal 6 bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan. Tepatnya berada di Jalan Jos Sudarso nomor 308, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan. Berujung pada sejarah Lantamal 6 dibentuk pada tahun 1950. Pangkalan ini juga memiliki peran penting dalam mendukung TNI saat meletusnya peristiwa pemberontakan Andi Asis dan pemberontakan Maluku Selatan. Pangkalan ini juga memiliki tugas, yakni kerjasama dengan instansi sipil ataupun militer lainnya, serta memberikan bantuan logistik kapal yang berlabuh di Pelabuhan Makassar. Kapal-kapal yang biasa berpangkalan di sini adalah KRI Badaur 8 Pasaru, KAL Simalona 2 602, KAL Pintar 2 657, KAL Sulupari 2 660, dan KAL Pulau Latau 2 663, serta KAL Mamuju 2 664. Di urutan ke-6, Lantamal 7 Kupang. Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 7 adalah pangkalan militer TNI Angkatan Laut di Indonesia yang bermarkas di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya berada di Jalan Raya Pulau Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lantamal 7 juga merupakan komando pelaksanaan dukungan Komando Armada 2. Pangkalan ini adalah pangkalan paling tenggara yang berhadapan langsung dengan negara tetangga seperti Timor Leste dan Australia. Kapal-kapal yang biasa berpangkalan di sini adalah seperti KRI Sualakal Kembang 2 serta KAL Weldy 2. Saat ulang tahun TNI ke-76, anggota Lantamal 7 Kupang menyelam untuk membersihkan sampah bawah laut. Kemudian urutan ke-7, Lantamal 10 Jayapura. Lantamal 10 adalah pangkalan angkatan laut di Indonesia yang bermarkas di Jayapura, Papua. Lantamal 10 juga menjadi pangkalan angkatan laut pertama di Indonesia di Papua yang waktu itu bernama Irian Barat. Kala itu Irian Barat baru saja direbut dari tangan Belanda. Lantamal 10 bertugas pokok menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut serta Kotama TNI lainnya. Selain itu juga melakukan pembinaan potensi maritim, menjadi kekuatan pertahanan di laut, serta tugas-tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kasal. Nah, itulah 7 Lantamal Angkatan Laut terbesar yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa berikan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di next video berikutnya.